Dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Sulistiana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Irwan Rizky dengan NIM 2110116210002. Di sini saya selaku moderator ingin memandu acara pada siang hari ini. Di sini acara yang kita laksanakan adalah pemaparan materi tentang lingkungan dalam belajar dan pembelajaran. Sebelum kita pergi ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada anggota kelompok 9. Yang pertama ada Baron Faik Irfan, yang kedua ada Dewita Herzaleha, dan yang terakhir ada Irwan Rizky, saya sendiri. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materi yang pertama, yang akan dibacakan oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, akan saya ambil alih. Pertama, kita akan berbicara tentang pengertian lingkungan belajar. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, lingkungan diartikan sebagai bulatan yang melingkari atau melingkari. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang berada di sekitar peserta didik yang dapat membuat peserta didik merasa senang, aman, nyaman, dan termotivasi untuk belajar yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan belajar oleh para ahli sering disebut sebagai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirta Raharja dan Sasulo adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Lihat berikutnya. Jenis-jenis lingkungan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, macam-macam lingkungan pendidikan mencakup yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Abu Ahmadi dan Nur Ubiyati membagikan lingkungan yang dihadapkan oleh seseorang anak pada pokoknya dibedakan menjadi yang pertama lingkungan dalam, merupakan lingkungan yang ada di dalam peserta didik. Yang kedua yaitu lingkungan fisik, merupakan lingkungan yang ada di sekitar anak yang meliputi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, keadaan tanah, rumah, dan juga benda padat. Yang ketiga, lingkungan budaya merupakan lingkungan yang berwujud kesusastraan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, lingkungan sosial merupakan lingkungan yang berwujud manusia dan hubungannya dengan atau antar manusia di sekitar anak. Dan yang terakhir yaitu lingkungan spiritual, merupakan lingkungan yang berupa agama, keyakinan yang dianut masyarakat di sekitarnya, dan ide-ide muncul dalam masyarakat di mana anak hidup. Lingkungan terhadap hubungan sosial. Terputusnya hubungan manusia dengan masyarakat manusia pada tahun-tahun permulaan perkembangannya manusia sebagai manusia. Berubahnya tabiat manusia sebagai manusia dalam arti bahwa ia tidak akan mampu bergaul dan bertingkah laku dengan sesamanya. Dapat kita bayangkan andai kata seorang anak manusia yang sejak lahir dipisahkan dari pergaulan manusia sampai kira-kira berusia 10 tahun saja. Walaupun diberi cukup makanan dan minuman, akan tetapi serentak dia dihadapkan kepada pergaulan manusia. Maka sudah dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mampu berbicara dengan bahasa yang biasa, canggung, pemalu, dan lain-lain. Yang B yaitu pengaruh lingkungan belajar terhadap hubungan belajar. Dari hasil analisis data secara stimulan,
simultan, terbukti bahwa terdapat hubungan yang substansial antara fasilitas belajar dan lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain, terdapat hubungan yang cukup tinggi antara fasilitas belajar dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Bila ditinjau dari nilai signifikansinya, maka fasilitas belajar dan lingkungan belajar sama-sama memiliki pengaruh terhadap prestasi belajar. Dari nilai koefisiennya dapat dilihat bahwa fasilitas belajar dan lingkungan belajar memiliki pengaruh positif terhadap prestasi belajar. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materi yang pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian materi yang kedua adalah pengaruh lingkungan belajar terhadap psikologis. Lingkungan pada umumnya memberikan tantangan untuk dilalui oleh anak-anak. Pemanfaatannya akan memungkinkan anak untuk mengembangkan rasa percaya diri yang positif. Misalnya, bila anak diajak ke sebuah taman yang terdapat beberapa pohon yang memungkinkan untuk mereka panjat. Dengan memanjat pohon tersebut, anak mengembangkan aspek keberaniannya sebagai bagian dari pengembangan aspek emosinya. Rasa percaya diri yang dimiliki oleh anak terhadap dirinya sendiri dan orang lain dikembangkan melalui pengalaman hidup yang nyata. Lingkungan sendiri menyediakan fasilitas bagi anak untuk mendapatkan pengalaman hidup yang nyata. Menurut Slameto, mengemukakan bahwa lingkungan belajar siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama prasekolah yang dikenal anak pertama kali dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Lingkungan keluarga adalah segenap stimuli, interaksi, dan kondisi dalam hubungannya dengan perilaku ataupun karya orang lain yang berada di sekitar sekelompok orang yang terikat oleh darah, perkawinan, ataupun adopsi. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap siswa karena lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang utama bagi perkembangan seorang anak. Di dalam keluarga, seorang anak mengalami proses sosialisasi untuk pertama kalinya. Menurut Syah, lingkungan belajar sebagai faktor eksternal siswa yang mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial di sekolah adalah seluruh warga sekolah, baik itu guru, karyawan, maupun teman-teman sekelas, dan semua dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Lingkungan sosial siswa di rumah antara lain masyarakat, tetangga, dan juga teman-teman bergaul siswa di rumah yang mempunyai andil cukup besar dalam mempengaruhi belajar siswa. Lingkungan sosial yang dominan dapat mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah orang tua dan keluarga itu sendiri. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial siswa yang berpengaruh terhadap belajar diantaranya adalah gedung sekolah dan letaknya, ruang tempat tinggal siswa, alat-alat belajar, keadaan belajar dan waktu belajar siswa, dan mass media. Adapun yang termasuk dalam mass media adalah bioskop, radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku, dan sebagainya. Di antara mass media tersebut, yang berpengaruh besar terhadap belajar anak adalah televisi. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan materi tadi. Dengan berakhirnya saling dia ini, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.